Sebelumnya mungkin aku perkenalan diri dulu ya. Aku temennya Kak Siska. Jujur aja waktu pertama kali dipanggil buat sharing sharing pengalaman tentang jadi content creator agak kaget. Karena sebenarnya aku kan basicnya juga bukan orang ilmu komunikasi atau bagaimana. Cuman aku emang sejujurnya seneng dengan sesuatu yang seni itu dari kecil tuh. Dan pokoknya begitu-gitulah tentang keindahan. Terus sampai dari zaman sebelum menikah sampai sekarang tuh tentang fotografi. Nah, aku tuh doyan yang kayak gitu. Terus sebelumnya Instagram aku, ini kita ngomongin tentang khusus buat Instagram ya, bukan topik yang YouTube atau yang lain atau TikTok. Karena menurutku pada saat ini tuh Instagram tuh bener-bener kuat banget nih brandingnya. Lah, saingannya TikTok gitu lah ya. Tapi Instagram tuh nggak bakal pernah mati. Kalau YouTube beda lagi, karena itu lebih ke video doang gitu. Tapi kalau Instagram kita bisa dapetin dari fotografinya, dari videografinya, dan sebagainya. Jadi dulu singkat cerita Instagramku itu sebenarnya Instagram pribadi. Aku tuh doyan jalan-jalan, doyan foto, doyan segala macam. Terus makin lama Instagram kan berkembang. Ya udah, dan aku punya hobi, sebenarnya hobi seni. Karena aku ibu rumah tangga, dan dari dulu aku seneng banget sama dekorasi. Jadi aku dulu sering banget dibikin panitia dekorasi gitu kan. Terus dan semenjak punya rumah sendiri, jadilah rumah itu seperti on canvas. Dikerjain ini itu. Dan kenapa enggak gitu, dicobain buat jadi sebuah konten gitu loh. Jadi kita masuk aja ke how to be creative content creator. Ini berdasarkan pengalamanku ya, aku tuh nggak punya basic kuliah anak desain dan sebagainya. Aku tuh anak sastra sejujurnya. Cuman aku memang senang dengan hal-hal seperti ini. Kita lanjut. Memecah fitur IG. Jadi tuh kita udah tahu tuh IG tuh kan ada IG story, ada IG single foto, slide, dan reels. Dulu tuh kita taunya cuman Instagram tuh cuman foto doang kan. Ternyata Instagram nggak mau kalah nih sama TikTok. Jadi makin lama berkembang. Nah, terus aku jabarin aja deh, IG story itu membangun interaksi. Jadi di IG itu ada IG story. Jangan salah, story itu punya kekuatan tersendiri. Kalau menurut aku dan menurut workshop yang pernah aku ikutin online, di story itu kita kan udah di-follow nih. Jadi kalau di story isinya tuh lebih bebas, tapi membahas lebih detail. Jadi jangan cuma, ini aku ngomongin tentang Instagram yang lebih profesional ya, bukan Instagram pribadi. Kayak komunitas, kayak Instagram, kayak yang aku bikin, kreator, sebagainya, aku membahas Instagram yang seperti itu ya. Jadi kalau bisa pas di IG story, jangan cuma boleh pamer, tapi kalau bisa memberi edukasi juga sama follower kita. Termasuk kalau misalnya kita punya IG komunitas gereja kita, sering-sering aja tuh kita bikin update-update tentang kebaktian, boleh juga update-update tentang hal-hal kecil, jokes juga boleh, nggak apa-apa. Jadi tetap nanti follower kita tuh merasa terbangkiti dan merasa bertahan di Instagram kita. Pokoknya gitulah intinya ya. Terus yang kedua ada IG single foto. Nah ini kita yang udah tahu lah, udah tahu dari lama. Ini yang paling menarik untuk mendapatkan jumlah likes. Nah di IG single foto itu kalau bisa gambarnya tuh bener-bener yang udah eye catching gitu. Jangan yang blur, jangan yang karena itu kan cuma satu foto. Jadi kalau bisa fotonya tuh yang bener-bener gereng gitu. Orang jadi pengen kayak nge-follow kita gitu. Oke, yang berikutnya IG slide. Nah, ini lebih menarik dengan diisi konten yang bercerita, penjelasan yang lebih padat. Begitu loh. Jadi kalau misalnya kita lebih fokus pada Instagram yang berbau komunitas dan kreator, kalau bisa isinya tuh lebih kepada penjelasan. Jadi viewer kita, followers kita tuh bisa ngedapetin apa yang memecahkan masalah mereka gitu. Nah, yang terakhir ini ada IG Reels yang kita tahu sendiri, temennya TikTok. Meskipun aku bukan anak TikTok, jujur aku nggak pernah pakai TikTok, tapi pernah pakai tapi nggak berminat.
Jadi kalau di IG Reels itu video singkat, jadi video yang bisa menjangkau di luar followers kita, dan cukup dengan konten yang super singkat tapi bisa dicerna sama semua orang. Jadi keempat fitur IG ini sebenarnya punya nilai emasnya tersendiri. Jadi kalau kita bisa dapetin dari masing-masing fitur ini, kita bakal bisa ngembangin akun kita sendiri gitu. Supaya akun kita bisa menarik perhatian orang tuh gimana sih gitu. Jadi yang pertama, kita lihat dulu foto profil kita tuh kayak apa, bio kita tuh kayak apa. Terus kita cukup fokus aja sama satu topik konten. Boleh lebih, tapi jangan terlalu lebih dari 2 konten kalau menurutku sih. Orang jadi pusing gitu ngeliat isi konten kita tuh apa sih, ini kok berantakan sih gitu kan. Terus yang berikutnya nama akun mudah dicari, nanti kita bakal pecahin satu-satu ya. Terus hashtag yang fokus, misalnya kita akunnya home decor tapi hashtagnya teknologi, ya nggak bakal dapet gitu kan. Akunnya teknologi tapi hashtagnya traveling gitu, nggak bakal dapet gitu, nggak bakal bisa menjangkau IG secara luas. Dan yang paling terakhir ini sebenarnya, rajin dan konsisten mengupload. Nah, ini dia nih, foto profil yang tepat. Aku nih nyari secara acak. Yang kanan tuh ada yang aku follow, yang kiri yang ada yang aku follow, yang kanan enggak. Aku acak, aku lihat secara acak. Nah, kenapa aku bilang foto profil yang tepat nih, teman-teman? Jadi Instagram kita tuh ibarat kata branding kita. Kenapa kita bilang branding kita? Ya, kamu mau jualan sesuatu, kamu harus meyakinkan. Dari apa? Dari muka kita dulu nih. Kalau kita mau ketemu bos, kita harus rapih gitu kan. Nah, gimana caranya kamu punya Instagram bisa diyakinkan supaya orang mau follow kamu? Caranya pertama dari foto profil yang tepat. Kita lihat dari sebelah kiri, itu ada Will Smith dan bla 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 bla. Nah, seperti itulah sebenarnya. Jadi, pertama ada background yang eye-catching dulu gitu. Terus mukanya, kalau memang kamu maunya pakai muka, pakailah foto yang jelas gitu. Terus kalau kamu kayak misalnya yang ada tulisan alam itu mungkin dia agak komedi, ya kan? Kalau kita bisa ngecerna dari profilnya, dia mungkin lebih agak komedi, tapi dia jelas dia mau memberikan sesuatu nih kayaknya gitu. Jadi pakailah foto yang nggak main-main. Kalau menurutku foto yang lebih profesional. Nah, kalau misalnya untuk gereja, bisalah pakai foto logo, tapi logonya juga jangan yang terlalu kecil. Kalau bisa tulisan aja gitu, misalnya GKI, kota wisata, atau ada lambangnya, jadi orang tahu nih, pas kita cari di search, oh ini dia nih, gitu. Jangan seperti yang di sebelah kanan. Yang pertama, yang anak kecil itu nggak bagus. Kalau dilihat dari desain, dia ada nge-crop gitu, jangan pernah pakai foto profil yang nge-crop. Terus yang kecil yang lagi yoga juga jangan gitu. Maksudnya terlalu kecil juga bingung gitu. Niat gak sih nih orang bikin kreator, bikin sesuatu gitu kan. Apalagi yang pakai kayak filter yang pakai yang beruang-beruang itu. Itu juga jangan. Jauhi foto profil dengan filter yang seperti itu yang berlebihan. Dan yang sebelah yang lagi kayak pipi gitu, potong ya kan. Ya iya kali, kamu mau serius punya akun, tapi kamu masih malu-malu, nggak jelas begitu. Tapi kalaupun masih malu memunculkan muka, mungkin bisa diambil dari segi estetiknya yang lain gitu. Jadi coba tiru yang sebelah kiri, lihat profilnya bersih, jelas, tegas, apa yang mau dibawa di dalam akun kamu begitu. Nah, menulis bio yang tepat. Yang jangan seperti yang merah. Kita lihat dulu dari yang hijau ya. Kebaca nggak? Kebaca ya? Semoga kebaca ya. Ini yang profesional memang aku ambil. Kenapa aku bilang bio yang tepat? Jadi jangan seperti yang warna merah. Aku bilang dulu yang warna merah ya. Nggak usah stalking gue. Itulah. Kalian ngerti ya maksudnya apa? Jangan seperti itu, guys. Kalau kalian mau punya akun yang lebih profesional, jadilah bio yang profesional gitu. Apalagi yang kayak gitu-gitu, gue ini, janganlah, jangan. Itu orang udah males follow-nya, beneran deh.
Terus introvert dan love myself, ya siapa sih yang gak love myself? Jadi jangan sesuatu yang nggak memberikan keuntungan buat orang lain gitu. Lo mau di follow, tapi lo mau ngasih gua apa yang mau follow gitu. Jadi harus ada apa ya? Harus ada timbal baliknya buat yang follow kamu gitu. Dan jangan sampai yang kayak di kota Surabaya itu ada yang merah paling bawah, sampai ngasih alamatnya segala. Aduh, jangan sampai sejujur itu juga. Kalau ada orang jahat kan nggak mungkin kan, nggak enak, nggak etis. Jadi coba tiru yang seperti yang pada warna hijau. Mereka tuh profesional, langsung to the point. Kamu mau jadi apa? Beauty enthusiast atau apa? Atau emang kamu suka fotografi atau kamu traveling? Catat aja di situ. Terus ada call to action-nya. Kamu harus apa ya, sesuatu yang kalau kamu mau follow aku bakal kayak gini loh gitu. Cari kata-kata yang orang sampai bener-bener mau follow kamu. Jangan terlalu ke subjektif. Gue begini banget ini. Nah, orang nggak akan mau follow apa sebuah Instagram yang nggak serius gitu. Terus jangan menulis nama seperti ini. Ngerti lah ya maksudnya apa? Terlalu banyak simbol, terlalu banyak huruf-huruf. Kamu punya konten bagus, kamu punya konten menarik, terus orang kan nggak langsung follow. Tiba-tiba minggu depan nih dia keinget, waktu itu gue ketemu nih, aduh namanya siapa ya? Jadi sayang kan? Jadi maksudnya misalnya nama kamu misalnya Tina titik Agustina nggak apa-apa, asal jangan underscore Tina 1 2 3 4 5. Aduh ribet banget. Jangan seperti ini. Kalau bisa nama bionya tuh yang benar-benar jelas. Orang jadi kalau nyari langsung dapet gitu. Nah, ini dia. Tapi sama kok kayak aku pada saat ini. Tapi ajiku nggak sering optimal segitu aja. Ini penyakit semua konten seorang konten kreator kayaknya ya. Jadi kita tuh coba kembangin konten. Nah, yang di sini aku pertegas adalah coba kembangin konten video, di mana pada saat ini sebuah video itu kayak udah harga mati kayaknya. Yang kayak kita tahu itu kayak TikTok, sebelum ada IG Reels, kayak apa tuh kan populernya. Nah, sama akhirnya si Instagram sendiri pun ngikutin si TikTok buat bikin hal serupa. Jujur dulu aku pertama kali keluarnya apa sih, itu nggak banget. Tapi mau nggak mau kita harus ngikutin, harus berkembang dengan apa yang ada. Kalau nggak, ya udah begitu-gitu aja Instagram kita nggak bakal berkembang. Coba kembangin konten video dan dapatkan kesempatan bisa dilihat orang melalui Reels. Coba aja dulu, jangan takut ngerasa jelek. Aku juga di follow dengan beberapa orang yang kayaknya ini orang cepet banget naik ya, kok bisa aja tuh udah 20.000 Kak, apa segala macam. Kalau akunku sendiri semenjak home decor itu interior dan segala macam itu udah mau jalan hampir 3 tahun. Tapi aku masih di bawah 10K gitu lah. Tapi nggak masalah. Akhirnya maksudku ya udahlah, nggak apa-apa kalau kita ngeliatin orang mah ya nggak bakal jalan gitu. Tapi orang kalau dilihat dari komen-komennya seneng-seneng aja tuh gini. Jadi kita jangan pernah takut, jangan pernah ngerasa jelek dengan konten yang mau kita buat. Nah ini dia, karena semakin sering posting, kesempatan dilirik orang tuh semakin besar. Kebalikannya, jarang posting, akun kita nggak berkembang. Jadi Instagram ini sekarang tuh begitu, guys. Kalau kamu malu-malu, aduh, gue mau ini nih. Tapi kayaknya orang nggak suka deh. Ya nggak bakal. Kalau kamu nggak pernah posting kayak IG komunitas kita pada saat ini nih, misalnya mati. Jujur di gerejaku dulu di pemudanya sempat gitu juga. Terus aku bilang, kita bikin kayak gini. Kalau komunitasnya gini. Dan akhirnya pada waktu itu mati. Tapi sekarang sih jalan, flow-nya jalan. Yang penting gitu, kalau misalnya untuk IG komunitas gereja tuh, jangan sampai kita nunggu ada momen baru kita posting. Jangan begitu juga.
Karena jujur aja, kalau IG komunitas gereja kan siapa sih? Paling jemaat kita doang gitu kan. Tapi jangan kita menyia-nyiakan jemaat kita doang itu dengan bermalas-malasan untuk tidak posting. Karena jadilah IG komunitas kita itu supaya jadi tempat jawaban buat orang. Jadilah menjadi sebuah pokoknya jadi sebuah jawaban buat orang yang mau follow kita gitu. Jangan ini cuma kayak pengumuman doang nih, ada gereja jam segini gini, jangan juga gitu. Sayang gitu. Kan kita bisa ngembangin di sisi konten yang lain. Orang-orang yang dari gereja mana juga siapa tahu kan mau follow kita juga, atau orang-orang yang lagi putus asa gitu kan. Anak-anak muda yang lagi mencari Tuhan Yesus, kemana datangnya nih, gue mau nyari gini. Siapa tahu juga bisa follow akun kita itu gitu. Jadi jangan sampai akun teman-teman di GKI Kota Wisata ini mati, karena justru disitulah kita nggak tahu berkat itu bisa datang, itu menjadi berkat buat orang-orang di sekeliling atau teman-teman di sekeliling kita gitu. Nah, konten video saat ini digemari banyak orang. Pokoknya ini harga mati. Reels itu sekarang harga mati. Jadi begitulah ceritanya. Kita fokus ke Reels aja ya. Terus Reels itu apa sih? Nah, kita udah tahu ya, video singkat pakai efek filter, audio, dan font. Terus ada apa sih sama Reels? Terus jadinya tuh bakal apa sih kalau kita pakai Reels? Gitu. Nah, ini dia. Sebenarnya Reels itu bukan anak emas sih. Kalau yang aku tahu dari orang workshop yang udah tinggi-tinggi banget, Reels itu bukan anak emas, tapi Reels itu tools yang paling superior di Instagram. Kenapa? Karena dia yang paling bisa menjangkau viewer di luar IG foto, IG single tadi. Cuma Reels yang bisa mencapai target keluar itu. Jadi, pertama kita bisa dapetin target viewer di luar post biasa. Terus yang kedua, maksudnya ngerti nggak bisa mencapai target viewer di luar post biasa? Karena IG slide, IG apa bisa sih, tapi kalau kamu nggak bagus banget, dia susah untuk muncul di explore IG orang-orang. Kalau Reels, dia tuh nggak mandang kamu kecil atau besar, dia pasti bakal muncul di explore yang tengah itu. Nah, yang kedua, Reels bikin konten kita ngedorong keluar dari follower kita jadi viral. Tahu sendiri kalau udah viral kayak apa ya. Terus yang ketiga, masa edar kontennya bisa lama. Nah, yang keempat ini, karena Reels itu, tools-nya tuh nggak mandang akun kamu followernya kecil atau besar. Pasti bakal booming kalau memang lagi trending, ya udah, kamu bakal dilihat gitu. Itu pastikan tuh konten kita ke explore. Terus posting di jam yang tepat. Posting di jam yang tepat itu juga penting sebenarnya, tapi nggak terlalu 100% banget sebenarnya sih menurutku sih kayaknya. Tapi dia sangat membantu untuk bisa konten kita dilihat sama orang-orang. Nah, ini yang paling suka anak muda mentok nih, sama aku juga suka mentok kok. Namanya juga konten kreator sambil belajar gitu kan. Menemukan ide konten. Nah, ini dia. Kadang-kadang kita bingung mau ngapain ya. Gue tuh pengen deh, gue punya akun tapi mau berguna buat orang. Apa ya enaknya? Masa selfie mulu. Nah, coba deh teman-teman bisa brainstorming. Jadi tembak nih, audiensku siapa ya, targetku apa ya, anak muda, pengusaha, ibu-ibu, tukang makan, tukang jalan, atau sebagainya gitu. Coba di brainstorming dulu. Kamu mau nembak audiensmu tuh siapa gitu. Terus yang kedua, aware dengan hal-hal yang lagi hits. Udah paling pasti nih kalau lagi hits. Tapi jangan jadi hal-hal hits yang negatif, jadi tukang gosip kayak Lambe Turah. Jangan, cuma Lambe Turah yang bisa, kalau orang biasa nanti dinyinyirin. Jadi kalau hits tuh maksudnya apa ya? Misalnya contohnya kayak kamu tukang makan, kafe ini lagi hits. Sekedar kamu tuh masukin konten jadi video aja tuh, kalau memang bagus, ya udah itu bakal naik tuh, dinaikin nama Instagram ke dalam Reels-nya, bakal dilihat viewernya. Terus yang ketiga,
amati dan tiru konten public figure. Gak apa-apa. Sekarang mah semuanya apa yang gak ditiru kan. Namanya juga gak bisa hitung lagi. Jadi kalau masalah konten ya sebelum corona tuh gampang jujur. Aku tuh ngikutin bangun konten pertama tuh sebelum corona. Itu slow. Gak ada saingan. Paling berapa puluh ribu orang gitu. Semenjak zaman corona, waduh, sampai aku curhat sama suamiku sendiri. Aduh, gak guna ini. Akhirnya, ya sudah, itu memang persaingan itu yang sangat ketat setelah era corona ini. Banyak banget para konten kreator yang tiba-tiba masuk. Mending kalau lebih, bukannya mau ngatain, tapi di bawah kita. Ini, wah, bagus banget, bagus juga. Akhirnya, yang bisa follower mereka kadang-kadang aku ngintip melejit juga gitu ya, tapi nggak apa-apa, itu kita tuh harus bisa mengamati, bisa meniru asal jangan menjiplak gitu aja sih. Kalaupun menjiplak kamu kasih sisi ke orangnya, kasih kredit ke orangnya biar orangnya nggak marah. Terus yang terakhir passion dan pengalaman pribadi. Nah sebenarnya sih paling enak di sini kalau mau ide konten. Passion kamu apa, pengalaman kamu apa, gimana? Karena pasti kalau begitu menulis konten, ya udah ngalir gitu kalau udah dari passionnya sendiri. Nah, membuat video reel yang menarik. Ini yang aku baca dari workshop online juga. Aku suka ngikutin juga kadang-kadang sama orang-orang yang udah jago-jago banget itu. Katanya, kalau mau bikin reels yang menarik itu gimana sih? Secara jutaan orang pakai reels. Nah, dapetin first impression reels itu adalah 3 detik pertama. Entah kamu mau joget-joget, tapi sebenarnya reels itu juga nggak harus joget-joget. Entah kamu 3 detik pertama itu kamu harus bisa bikin orang mau lihat keseluruhan isi konten kamu. Terus menggunakan audio yang lagi ngetren. Nah, sengetren-ngetrennya lah pokoknya. Coba cari-cari. Gunakan efek transisi dan edit video yang estetik. Nanti kita akan belajar juga ya. Terus ternyata sudah habis. Jadi gitu teman-teman. Sebenarnya sih aku juga nggak mau terlalu panjang dan lebar. Jadi kalau mau jadi content creator, terutama di Instagram itu harus sabar dan memang harus berlomba-lomba kreatifnya. Kalau mungkin ada teman-teman juga yang mau berminat jadi content creator, yang pertama jangan dia jago, gua enggak. Kamu pasti punya sesuatu lah, apapun. Mau cuma kayak aku lihat sekarang nih, orang cuma makan doang aja begitu aja, tiba-tiba udah centang biru, cuma tukang makan gitu kan. Sekarang banyak banget yang bisa centang biru. Jadi kalau jangankan itu, misalnya pendidikan, kamu jago di matematika, ya kayak siapa tuh Jeremy Pauline Sejabat juga kan. Pokoknya apapun bisa dikontenin sekarang. Jadi jangan pernah takut selama itu hasil karya kamu dan itu murni, asal tidak menjiplak orang lain. Begitu. Ada pertanyaan? Ada materi. Kita mau lanjut ke materinya. Kira-kira kalau untuk penjelasannya begitu. Jadi teman-teman, kalau aku tuh bukan orang yang profesional sebenarnya, cuman aku memang sangat berminat dengan hal-hal seperti ini. Jadi kenapa aku jelasin dulu, percuma kalau misalnya aku praktekin, udah jago-jago ngedit, tapi kita nggak bisa nih ngambil kuncian Instagram gitu loh. Yang aku lihat, yang dari selama aku berkonten selama ini. Oke, kita langsung. Sebenarnya aku bingung nih, karena kita nggak tatap muka. Kalau mau praktek, sebenarnya ya harus dipraktekin gitu loh ke benda atau gimana. Tapi tadi siang aku udah mencoba untuk bikin sih. Semoga teman-teman nangkep ya apa yang aku bikin gitu. Sampai sini udah jelas belum? Kita mau masuk ke bagian cara bikin konten Instagram yang enak gitu lah. Pertama, untuk menjadi seorang konten kreator itu kita butuh tools. Nah, sekarang itu udah enak tuh dari handphone. Udah banyak banget tools yang bisa kita pakai. Nah, ini yang
yang sehari-hari setiap hari aku pakai. Mungkin di antara teman-teman ada yang udah tahu pasti. Ini nggak keluar kok. Nah, ada InShot. Kalau bisa sih dicatat biar teman-teman yang mau mencoba atau teman-teman yang megang akun GKI Wisata bisa langsung dipraktekin besok-besok. Ada InShot. InShot ini udah harga mati pokoknya kalau menurutku untuk bikin video. Terus record it. Nah, ini untuk lagu-lagu yang mungkin aku nggak temuin di dalam Instagram. Kadang-kadang aku comot aja tuh dari Instagram orang atau dari YouTube yang pasti yang nggak berlisensi ya. Kalau lisensi kadang-kadang YouTube suka ngamuk. Terus Snapseed. Nah, untuk foto aku pakai Snapseed dan Lightroom. Banyak banget yang tanya kenapa fotonya cerah banget. Udah, aku cuma pakai ini doang, nggak ada yang lain. Terus Pinterest nanti ada Foodie itu untuk foto atau efek video yang tidak berbayar. Jadi kalau misalnya suka, kadang-kadang tuh ada efek-efek Korea lebih kuning, lebih apa, nah kalau mau video yang bisa diefekin ke situ ada Foodie. Terus pakai VN ini aku nggak terlalu banyak, cuma ngambil sekelumit aja, sama Photogrid. Udah, ini dari dulu aku cuma pakai ini doang. Terus, nah untuk Pinterest sendiri, nih karena jujur aku nggak bisa tidak berkonten dengan Pinterest karena di sini banyak banget ide-ide foto, ide-ide kayak misalnya aku kan home decor. Nah disinilah kalau teman-teman yang mungkin pernah follow dari mana sih ide lo gini dari sini. Pokoknya kalau Pinterest itu benar-benar fungsinya untuk mencari ide sesuatu yang kamu suka, makanan, rumah, apapun itu, quotes, house apa nih, udah begini nih. Karena ini yang sering aku cari. Aku tadi siang udah nyiapin karena menurutku agak susah kalau kita nggak ketemu langsung. Jadi kita akan bikin video seperti ini. Kedengeran nggak teman-teman suaranya? Kedengeran nggak? Kedengeran, Kak. Kedengeran. Nah, videonya delay nggak? Lancar, Kak. Lancar, Kak. Oke. Nih ini gampang nih, ini gampang, nggak susah. Internet. Oke, kita akan mencoba dengan hal-hal di mana ya? Di samping kalian lah, entah handphone, entah dompet atau pensil. Ntar aku tunjukin dulu. Makanya aku bingung bilangnya gimana. Kita sekali lagi lihat ya. Coba deh perhatiin secara seksama. Tadi di sini kan, nih. Nah, kita bikin satu-satu ya. Aku contohin dulu. Coba teman-teman bisa udah ada yang punya aplikasi InShot belum? Itu transisi. Gimana sih bikin reels yang menarik? Ya gitu. Transisi itu yang bikin orang jadi wow gitu. Ini sebenarnya karena konten aku ya. Kalau sebenarnya sih bisa dimasukin ke hal-hal lain juga gitu. Nanti aku mau coba ajarin yang kayak gini, terus sama kayak lebih ke arah home cafe, kopi, pokoknya video-video estetik sih mengarahnya. Nanti kita coba pakai, nanti bisa dicoba pakai benda di sekeliling.
Ini kita langsung praktek, beneran praktek yang aku bikin sehari-hari. Intinya adalah harus rajin ngambil satu-satu gambarnya. Kalau aku sendiri, aku nggak pakai yang langsung di Reels, karena menurutku yang langsung di Reels itu ribet. Tapi banyak orang yang suka. Terus yang kedua, resolusinya entah kenapa kalau di Reels menurutku kecil, jadi aku lebih suka pakai handphone langsung dari kamera sendiri. Nah, ini nyatanya begini ya. Terus yang tadi, nah ini pun harus divideoin yang kayak gini, yang udah jadinya. Ini yang pas aku lempar bintang pohon Natalnya, cuman begitu doang. Terus ini aslinya, cuman begitu doang. Jadi intinya adalah satu-satu scene-nya, setiap scene kamu harus videoin. Mau cuma naro, mau cuma ngeliat doang, nanti itu digabungin. Kayak gini, ini tadi scene yang, ini aku satu nih ya, ini video. Nah, ini dari jauh. Cuman begitu doang. Terus yang udah jadi, aku taruh lagi. Nah, itu di scene yang ini. Nah, sebenarnya begitu. Oke ya, langsung praktek aja deh. Kayaknya bingung. Untuk hal-hal sederhana seperti ini, ayo kita download InShot dulu teman-teman. Semua teman-teman buka aplikasi InShot. Kita coba ya, ini yang dari hal serupa. Aku pakai, di depanku ada aqua gelas. Aku botol. Kamu bisa pakai yang di depan mata aja. Kita buka kamera. Terus oh ya teman-teman, ini aku pakai iOS, jadi kadang-kadang kalau Android sama iOS tuh ada yang suka beda pas dieditnya. Ada di iOS tapi nggak ada di Android, tapi sebenarnya sih beda-beda tipis doang. Berarti ini masuk ke InShot dulu ya, Kak? Iya. Aku sebenarnya mau ngajarin kayak begininya, kayak begini nih. Nah, begini tiba-tiba nanti ada yang jadi ada. Nah, ngerti nggak? Teman-teman kalau mau sambil nanya boleh banget ya teman-teman ya. Nah, sekarang aku mau praktekin kayak gitunya. Nah, ini pokoknya bisa diaplikasiin kemana aja sih, nggak harus kayak gini-gini. Yang kayak zaman sekarang tuh yang buka-buka lempar baju gitu kan. Nah, ini salah satunya efek transisi. Kita lanjut dulu deh. Nah, ini yang kedua aku mau ngajarin stop motion. Nah, kalau stop motion itu pasti teman-teman udah pada denger deh kalau stop motion tuh video yang jalan gitu kan. Nah, dengan foto yang niat satu-satu. Ini juga bisa dipraktekin. Misalnya aku foto. Kita belajar stop motion aja dulu deh, karena ini nggak bisa video ternyata kalau lagi ini. Kalau efek stop motion itu teman-teman harus standby kameranya. Kayak gini. Jadi bendanya itu yang bergeser-geser. Geser. Mau sampai 100 kali, kalau mau yang smooth, bisa. Misalnya sampai sini ya. Oke, dia sampai sini. Terus, tetap buka pakai InShot. Kita buka InShot. Terus kita buka New. Nah, karena tadi kalau stop motion pakai foto, bukan pakai video, kita pindah ke foto.
Kita pindah ke foto, kita ambil foto yang dari pertama kita ambil, jangan yang terakhir kita ambil. Nih, aku centang ya. Dari yang pertama kita ambil sampai yang terakhir. Nah, itu dia, makanya aku lebih suka pakai InShot daripada pakai Reels-nya langsung. Karena kalau pakai Reels-nya langsung, kalau hilang, ya hilang gitu. Nggak bisa disimpan, nggak masuk ke galeri kita. Nah, ini kan udah jadi. Tapi kalau stop motion itu lebih kepada waktunya. Nah, ini kan nggak mungkin begini kan. Ini terlalu lama. Jadi durasinya kita pepetin jadi sepersekian detik. Sekian detik, misalnya 0,4. Nah, send to all, apply to all. Jadinya hasilnya begini. Itu namanya stop motion. Tadi aku sempat upload di Reels aku. Karena tadi aku pikir, kalian aja deh jadi konten gitu kan. Jadinya kayak gini. Nah, ini yang 0,1 detik. Ini tadi yang bantal-bantal yang aku foto. Kelihatan nggak, Mer? Putus ya? Ya, putus. Kelihatan. Nah, itu namanya stop motion. Dan stop motion itu nggak akan mati. Menurutku orang selalu berminat untuk melihat video itu. Caranya kayak tadi, coba yuk. Kita coba yuk. Dari stop motion dulu aja ya. Pakai apa ya? Pakai benda-benda di sekeliling kita. Coba satu benda, entah yang di depan mata kita, entah pensil, entah kacamata, entah apa. Coba kita geser sampai ke arah kita, tapi fotonya satu-satu. Kita coba pakai InShot dulu ya. Cara lihatnya. Gimana cara lihat? Terus nanti aku ngelihat karya teman-teman gimana nih? Aku bingung nih. Aku minta teman-teman coba bikin satu ya. Yang paling gampang kayak tadi stop motion yang aku foto pakai botol aqua dari jauh sampai ke arah kita satu-satu. Mau 10 kali dipotret, mau 12 kali dipotret, asal jaraknya jangan sama. Nanti dia jadi kayak double moment gitu. Harus beda-beda. 0, sekian senti juga nggak apa-apa, yang penting beda. Jadi kalau stop motion itu kalau bagusnya sebenarnya pakai apa namanya tuh tripod. Biasanya yang suka itu foto-foto apa tuh? Flat lay. Ini aku coba ya, seakan-akan bendanya jalan. Aku foto dari sini. Nah, ya ambil sama dia. Ini sederhana nih, pakai benda-benda yang sederhana. Karena stop motion itu nggak akan mati deh pokoknya nih, beneran deh. Ini aku ceritanya, nih harus ada sesuatu yang stabil memang. Enaknya pakai tripod. Jalan. Kita pakai 3 benda. Nah, benda yang terakhir kita susun aja. Kayak gini. Harusnya tangan gue nggak ada, lupa. Maaf, gitulah pokoknya. Ulang. Maaf, harusnya tangannya nggak ada. Nanti kita bikin seakan-akan benda ini jalan sendiri ke kita. Kita majuin satu-satu. Harusnya pakai tripod ya, tapi kalau pakai tripod, dia bakal lurus kayak tadi, kayak yang aku bikin. Memang agak ribet, harus foto satu-satu. Namanya juga stop. Tapi hasilnya tuh kreatif gitu loh. Maju. Ada tangan gue tadi. Maaf. Nah, ceritanya gini. Oke. Kita buka InShot.
bukan foto, video. Kalau bikin foto cuma ngedit warna doang. Oke, kita pokoknya selalu ambil dari urutan pertama. Jangan ambil dari urutan terakhir. Nanti ceritanya jadi nggak ada gitu. Iya, betul. Clay motion. Ya kayak, apa tuh? Sound the Ship. Betul, betul, betul. Kayak film Sound the Ship. Sound the Ship. Nah, itu kan udah ribet banget tuh. Yang geser-geser. Kayak gitu memang. Makanya kita mau bikin yang lebih sederhana dulu. Biar nanti, sebenarnya ini harus sering dipraktekin. Nanti kalau begitu udah sering dipraktekin, teman-teman bakal punya ide sendiri gitu. Kayak ini, maaf ya, aku kasih contoh ya guys. Ini dulu aku pernah bikin stop motionnya, niat banget emang. Lelah tapi bikinnya, tapi puas. Tunggu ya, ini. Mata jereng bikin ini. Nah, itu salah satunya pakai teknik stop motion. Ini bener-bener cuma 0,1 detik, fotonya bisa sampai 50 foto. Pertama, sebenarnya karena kita masih belajar, pertama tuh kita harusnya nyari lagu dulu. Lagu apa nih yang ear catching di telinga kita? Kayak tadi kan tuh kayaknya kayak apa ya? Ya roda yang gitu kan. Sebenarnya lagunya dulu, tapi karena kita masih belajar, kita coba tekniknya aja dulu bisa sampai begitu. Gitu ya. Yang tadi coba kita. Nah, nanti kita isi lagu. Kalau stop motion itu intinya harus banyak, karena kalau dia cuma 10 foto, kurang dia, momennya jadi nggak dapat karena terlalu lambat. Karena namanya stop motion lebih enak cepet, sepersekian detik, jadi motonya harus banyak. Jangan terlalu sedikit, kalau terlalu sedikit nggak dapat feel ceritanya gitu. Oke, ini kita bikin coba ya. Aku juga kadang-kadang pakai feeling aja sih. Oh, begitu teman-teman caranya. Yang pasti harus pakai tripod biar dia stabil. Kalau mau pakai lagu bisa. Di InShot udah ada lagunya kok. Misalnya, tapi ini terlalu pendek sih. Misalnya ini ya. Langsung tengah aja deh. Nah, begini aja udah seru kan gitu. Tambahin lagi sebenarnya kalau mau ngelingker tadi bisa. Cuman kira-kira begitu. Nah, gitu. Itu video stop motion. Pokoknya itu bisa lah ditaruh di aplikasi buat kita lagi apa keseharian kita. Bahkan diri kita sendiri bisa kita bikin stop motion. Cuman emang harus niat, harus pakai tripod yang tinggi. Terus biasanya nih kalau anak muda zaman sekarang sukanya yang estetik. Nah, kita lanjut dulu. Siapa tahu ada yang lagi ngerjain stop motion juga nggak apa-apa, sambilan ya, biar kita langsung aja. Coba aja dulu pakai benda-benda sekeliling kita. Kalau bisa yang tempat yang stabil, mau ditaruh di sini, kayak gini kan tadi bisa stabil, tapi kurang jauh ke bawah. Atau ada tripod kecil. Atau kayak tadi dulu yang belajar-belajar juga nggak apa-apa. Terus efek. Ini juga tadi siang aku bikin nih. Ada iseng aja gitu. Rumah lagi berantakan. Nah, ini udah sering lihat kan? Yang kayak gini nih. Berubah-berubah. Nah, ini kalau kayak gini, yang kayak ganti-ganti baju, tapi aku versi rumah, jadi versi beresin rumah gitu loh. Tiba-tiba bersih. Nah, yang pertama tuh pokoknya harus divideoin dulu momen yang pertamanya dulu. Gini, angkat. Nah, videonya ini ada 2. Yang kedua,
yang udah bersihnya, tapi kita bikin juga kainnya kayak gitu. Aneh, lama bener deh. Oh, iya. Nah, kita bikin juga. Sap. Oh, yang terakhir udah diangkat. Kita gabung ya. Pakai sapu tangan juga bisa sih kalau masih belajar dulu. Pokoknya sekeliling-sekeliling aja. Aku juga dari tadi pakainya yang kejadian sehari-hari aja sih. Kejadian sehari-hari bisa dikontenin loh. Yang penting estetik. Yang tadi ya, aku pakai reel yang tadi ya. Ini cuma 2. Nah, cuma 2 video ini. Dari kotor ke bersih ceritanya. Kalau yang sekarang tuh yang kayak baju gitu loh, yang ditarik gitu. Atau ya ganti-ganti baju gitu. Nah, ini kebalik. Yang kotornya dulu, baru yang udah jadi bersihnya. Sama, aku pakai InShot juga. Masuk ke video. 2 video yang tadi udah aku ambil. Ini kan terlalu lama nih, kalau kita nunggunya begini. Sampai ada kainnya ketemu, lihat. Kalau teman-teman perhatiin. Nah, kelamaan kan? Jadi, kan kita cuma butuh gambar awalnya doang. Oh, ini ada suaranya, maaf. Ya, kecilin dulu. Kecilin volumenya. Kita tarik ke sini. Kita tarik dulu. Yang penting ada gambarnya kotor. Gambar kotornya dulu, gambar pertamanya. Atau gambar kotor namanya. Sap. Belum. Nah, di sini nih transisinya. Transisinya jatuhnya di mana? Nih, kita mundurin. Tuh. Jadi begini jatuhnya. Begini dulu yang foto video pertama. Jadi kan, tapi jangan langsung ketemu udah bersihnya. Karena kan logikanya kainnya yang ngebersihin nih. Kayak lagi sulap. Kalau gini kan, sap. Yang kurang meyakinkan gitu. Jadi tetap yang di video yang kedua, tadi ada kain, tetap pakai kainnya supaya jatuhnya natural, transisinya smooth. Nih, kita ke bagian yang ada kainnya. Tadi jatuhnya di mana yang pertama? Di sini. Tunggu. Di sini, pelan-pelan. Jatuh. Nah, ini masih ketutup ya, ini masih di video yang pertama. Terus jatuhnya yang video kedua. Nah, kayak gitu. Ngerti nggak? Tuh. Transisinya smooth, teman-teman. Jadi, orang-orang tuh suka gitu yang sekarang yang transisinya smooth-smooth. Kayak yang nggak ada cacatnya gitu. Kayak sulap. Jadi kalau mau foto transisi yang kayak gini, yang lagi happening banget ini, kalian harus bikin 2 video. 2 video yang pertama tuh kayak yang pertama yang video yang masih jeleknya lah, before-nya. Terus yang foto yang kedua afternya juga harus dipakein kainnya supaya nanti kain ketemu kainnya tuh smooth, seakan-akan tuh kayak disulap gitu. Kita belajar yang 2 ini dulu aja ya. Nanti kita lanjut yang ada 4 topik yang mungkin bisa aku sharing. 4 teknik, 4 video yang lagi digandrungin orang-orang pada saat ini. Ini videonya dulu ya. Nanti masuk lagunya pakai yang dari Instagram. Ceritanya gini deh. Itu enggak bagus. Agak lama memang. Kurang natural. Jadi teman-teman harus rasain, natural. Kalau natural berarti videonya berhasil. Bisa kok, bisa dirasain. Tunggu.
Ini kelihatan mainannya tadi. Oke, di sini. Capek. Nah, jadi kita simpan dulu, save dulu deh, biar nggak capek. Nah, ini temen aku. Kita masuk ke reel. Kalau aku senengnya bener-bener lebih seneng pakai manual. Maksudnya dari kameraku sendiri daripada reelnya sendiri. Kalaupun harus mau pakai musik dari Instagram, biasanya aku rekam dulu, aku ngikutin. Biasanya ini suka ada rekomendasi lagu, tapi aku kurang tahu nih kalau sekarang. Biasanya tuh suka ada lagu yang jreng. Ngerti ya teman-teman ya, kita coba yang 2 tadi deh, stop motion sama yang abrakadabra. Intinya adalah mengambil momen-momennya yang transisinya itu harus jeli matanya gitu loh. Biasanya ajab-ajab nih lagu nih. Tunggu ya, coba. Sebelumnya nih di sini teman-teman kalau ngedit udah kenal, udah sering denger yang namanya InShot nggak? Mungkin ada yang pakai yang lain. Sebenarnya sih sama aja, tapi menurutku InShot tuh paling top tier lah. Nih dalam memilih lagu juga harus jeli gitu, denger lagunya tuh yang bisa bikin greng gitu. Nah itu tuh yang dimaksud reels. Jadi ketika lagunya trending atau ketika lagunya cocok sama konten kita tuh bakal dinaikin sama reels sendiri. Terus 3 detik pertama itu harus bisa nangkep perhatian orang. Jadi orang mau nonton sampai habis. Orang zaman sekarang males. Sejujurnya orang zaman sekarang tuh udah males nonton video-video panjang gitu. Makanya kalau bisa video tuh harus di bawah 1 menit biar bisa viral. Jangan video yang di atas 1 menit. Biasanya ada jreng gitu. Aku lagi nyari lagu tapi nggak ketemu. Nah, gitu tuh ceritanya tuh. Di situ. Lagunya kita pasin juga. Gitu ya, kira-kira. Sampai di sini ada yang mau ditanyain nggak? Situ dulu deh. Kita coba yang dari stop motion dulu ya. Nanti aku yang dari stop motion dulu pakai benda-benda di depan mata kalian aja langsung. Fotoin, jangan goyang kameranya atau standby gitu, ditempelin di mana, terus bendanya digeser-geser dari jauh ke dekat atau dari dekat ke jauh, terserah. Nanti kita mau tahu nih, aku mau tahu teman-teman udah ngerti nggak efek stop motion tuh gimana gitu. Kita pakai InShot dulu ya. Fotonya jangan terlalu dikit dan geser-gesernya jangan terlalu jauh. Maksudnya dikit karena nanti bakal jadi cerita gitu. Ini sebenarnya kalau stop motion cuma butuh tripod atau tangan yang bisa megangin aja sih. Aku belum foto. Ya. Aku mau bikin ceritanya barangnya muter. Terus nanti kita masukin lagu. Coba nanti aku lihat ya karya teman-teman ya. Random. Ini aku udah contohin ya. Contohin lagi deh. Di situ ya, jangan kemana-mana. Belum. Oke. Nih. Nggak usah muter deh, mundur aja. Oke.
Kan ini pada di rumah kan, di rumah ada selimut kan. Nanti yang apa? Yang topik yang kedua, yang before after bisa pakai selimut atau kain, coba terus nanti kita coba di sekitar kita, sama pokoknya. Yang simpel-simpel aja. Biar bisa diaplikasiin tekniknya. Bikin video estetik. Sini aja. Kita masuk. Oke. Ya, tadi aku udah jadi. Masuk InShot. Ini di draft dulu. Di draft biar nggak hilang. Terus masuk foto. Mana tadi ya? Oh iya tadi. Ambil yang dari awal kita ambil tadi. Terus kita masukin. Kita masukin ke InShot, ditungguin. Kalau disuruh please do not lock screen, jangan dikeluarin dulu. Kalau enggak nanti dia gambarnya hilang. Nanti yang ketiga, cara ngambil video ala-ala dah. Yang pasti yang biasanya cewek dan cowok seneng sih, stop motion sih, umum. Ini durasinya kalau stop motion jangan terlalu banyak. 0,3 atau sampai dari 0,1 sampai 0,5 kayak. Nih. Nah, tadi salah ya. Nah, tuh lihat, dia jalan kan, ada ceritanya kan. Kayaknya ini salah deh, tadi nggak begini. Oke, salah. Yang ini, yang biru gagal. Hapus saja. Nah, lihat. Serapat-rapat ini nih teman-teman nih. Yang ini yang bawah. Tuh. Sampai 0,5 doang. Karena kalau stop motion terlalu lama jadi nggak seru. Ini bisa kita ulang sampai ribet ngomongnya. Gini dulu. Oke, cukup di sini. Ini satu momen ini kita simpen dulu biar nggak hilang ceritanya. Oke. Kita balik lagi. Jadi dia udah ada di galeri nih yang tadi. Nih, yang tadi. Tuh, kayak gitu. Nanti kita ambil lagi videonya ini jadi 2 kali lipat. Jadi kayak kita duplicate. Ini satu momen tadi kita ambil, tuh, udah jadi. Kita ambil lagi. Mau sampai 4 kali lipat di duplicate juga nggak apa-apa. Nanti kita bisa mainin. Oke. Ini kayak kurang cepat. Udah seru. Satu baris yang tadi pertama, coba kita cepetin. Nah, kalau cepetin ke kanan. Ini yang cepet banget. Ini yang biasa aja. Yang biasa aja dulu. Dibikin video ini kayak berasa joget gitu, bisa. Ini kayak kurang cepat. Tuh. Kecepatan kayaknya. Nah, yang kedua tadi, coba ini bisa di reverse. Tadi kan begini. Kita reverse aja, biar nggak capek-capek ngambil lagi. Bisa. Speednya kita naikin lagi kayak tadi, kira-kira lah pokoknya. Tuh, kayak gitu.
Jadi kayak ada cerita berjalan. Bisa diduplikat lagi. Kalau mau duplikat nggak usah ngambil lagi, bisa dari yang tadi yang terakhir ada tulisan duplikat. Tuh. Jadi di InShot ini efek itu macam-macam. Ini udah paling gampang kok. Buat pemula juga paling gampang banget. Bahkan yang blogger-blogger yang udah tinggi juga biasanya pakai ini juga, nggak pakai laptop. Kita tinggal mainin arah-arahnya aja. Kalau aku suka banyak-banyak. Duplikat lagi, diduplikat aja terus. Tinggal arahnya aja yang kita mainin. Mana tadi duplikat ya? Diduplikat. Kita reverse. Terserah mau arahnya bagaimana. Duplikat lagi, biar banyak. Kalau ada tulisan duplikat, kita reverse. Kita coba. Jadi kayak apa nih? Pajak-pajak, bos. Reverse-nya nggak usah kebanyakan, sini aja. Jadi kita main-mainin aja nih. Nah, kira-kira dikurangin, ditambahin. Yang penting pertamanya kita simpan dulu. Di reverse. Reverse. Oh enggak, gini aja. Oke, kalau mau ngambil musik, tinggal dari musik. Nah, di record ini yang kalau misalnya ada lagu yang kamu suka, kamu record dulu. Di record it tadi. Nanti ya kita bahas. Di track, kita pakai lagu yang ada di sini aja dulu. Nah, gitulah kira-kira teman-teman. Jadi fotonya joget sendiri. Maksudnya gitu. Ini hasil dari foto yang satu-satu yang kita ambil tadi. Kita bisa mainin. Kalau kurang banyak tinggal diduplikat aja, jadi nggak capek. Selama videonya belum yang di galeri tidak kita buang. Gitu ya. Ngerti nggak? Ini udah paling gampang nih. Tuh. Oke. Yuk, kita coba yuk. Ada yang udah jadi atau melihat-lihat saja? Nanti aku mau ngajarin mau sharing yang kayak begini. Ini belum diedit warnanya ya, masih pakai warna asli. Nah ini. Real anak nongkrong, aku bilangnya. Gitu kira-kira. Yang berikutnya aku mau sharing video estetik yang seperti itu. Biasanya itu yang suka konten-konten flat lay. Flat lay tahu nggak teman-teman? Flat lay itu yang cuma gitu aja gitu, datar. Bukan yang 3D, pokoknya flat lay lah, yang biasanya di posisi datar. Kalau itu biasanya fotografi. Nah, kalau misalnya yang bergerak-geraknya biasanya lebih enak di stop motion. Nah, untuk yang konten estetik yang berikutnya, kayak misalnya ini BTS-nya dulu nih. BTS, bukan BTS yang ono. Behind the scene buat home cafe. Biasanya tuh paling enak sih emang kalau bikin estetik tuh yang tentang minuman, makanan, tapi yang paling sering sih minuman. Jadi kalau cuma gelasnya doang aja kan nggak seru tuh. Iya, banyak pernak-perniknya.
di rumah dikumpulin dari lama. Jadi pertama-tama untuk bikin konten video yang lucu-lucu atau estetik, nih teman-teman harus susun dulu nih apanya nih pernak-perniknya sebagai background pendukungnya. Nih aku bikin begini tadi di rumah. Jadi ada macemannya lah. Terus jadi itu tadi behind the scene-nya ya, behind the scene-nya begitu. Terus nah, ini di videoin satu-satu. Biar seru nih. Nanti deh aku lanjutin. Ini tadi aku videoin satu-satu. Semua satu-satu. Pertama, seniat ini videonya. Harus seniat ini. Ini satu. Ini scene 1 ya guys. Ini scene 1. Ini scene 2. Lagi ngaduk. Scene 2. Nah, ini di videoin ya kira-kira 5 detik, 4 detik lah. Jangan, jadi kalau lagi ngekontenin apa ya, sesuatu yang fokus kayak gini kan cuman kopi. Jangan di videoin jadi satu. Kalau menurutku, kenapa? Jadi kita nggak bebas gitu mau ngasih transisi yang gimana. Terus kalau jadi satu tuh nggak bisa apa ya? Ya gitu, transisinya jadi nggak bagus. Jadi harus satu-satu kayak gini. Dari angle manapun kamu videoin. Meskipun itu nggak dipakai nanti, yang penting nggak nyesel aja gitu. Bisa diambil-ambil nanti satu-satu, dicomot-comot gambarnya. Ini 1, ini scene 2 tadi. Ini tadi scene 3. Cuma begini doang. Dimainin kameranya ke bawah atau ke atas atau kemana dimainin. Terus, nah inilah gunanya background yang mendukung gitu. Jadi orang tuh seneng melihatnya. Namanya juga medsos gitu kan. Apa sih yang nggak orang seneng gitu? Pengennya lihatnya yang keren-keren, lihatnya yang cakep-cakep gitu kan. Nih, cuman gini doang. Scene berikutnya, cuman ngambil sekedar gitu doang. Nah, ini scene dari atas. Nah, ini transisinya di sini. Jadi begitu transisi, diturunin sampai zoom in, baru deh pindah ke sini. Coba dipraktekin aja di sekeliling kita ya. Mau ada air putih juga nggak apa-apa deh. Yang penting videonya estetik. Kita ambil ya. Di draft dulu. Balik lagi ke InShot. New album. Terus tadi mana yang lagi judulnya? Oh ini kayaknya. Ini kalau nggak salah. Oke. Yang paling seru nih yang ini sebenarnya. Ini tadi udah ya? Udah ada lagunya. Oh bukan, ini yang udah jadi. Kita bikin dari yang belum jadi. Kalau video kayak gini tuh soundnya jangan diilangin gitu, yang bikin kita jadi tergiur gitu. Nah, enak kan denger suara airnya? Justru itu salah satunya, soundnya. Sound yang kira-kira bisa menarik perhatian orang jangan diilangin. Kira-kira begini. Begini dulu. Ini aku nge-videonya sambil lama-lama jadi ngedekat gitu loh, nge-zoom in gitu. 1. Cukup sampai sini aja lah. Nggak usah banyak-banyak. Nih. Terus kita ambil video lagi. Video ngaduk. Udah. Repot banget deh emang. Tapi begitu. Nah, nggak usah lama-lama. Kita cuma ngambil segini. Gitu kira-kira ya. Mau dipakai transisi dari InShot-nya juga ada. Ini ada yang kayak di tengah-tengahnya ada yang putih. Kita pakai nih transisi yang mau bagaimana. Gini, atau pakai yang begini. Atau pakai yang dari kiri ke kanan, atau ke kanan ke kiri. Banyak pilihannya. Ini kayak slideshow gitu lah. Bukan slideshow, bukan. Transisi, bener. Slideshow mau beda ya. Nah, kayak gini. Kita pakai yang ini aja deh, yang smooth. Oke, kita lihat. Jadi nih, kalau mau kayak home cafe, kayak estetik itu tergantung cara pengambilan teman-teman aja sih.
Kita masukin lagi yang tadi, yang scene berikutnya. Jadi harus satu-satu scene ya, jangan dijadiin satu gitu. Jadi 20 menit video, jangan. Satu-satu aja, ngambilnya sih sedikit-sedikit. Terus ini aja deh. Kayaknya ini cocok. Enaknya, makanya aku bilang aku di iOS, ini speed-nya bisa diginiin nih. Ini aku masuk speed. Ini kan kelamaan nih, guys. Kelamaan ya. Nah, ini speed-nya bisa dinaikin di atas atau di tengahnya atau di atas, di tengah atau di belakang atau di depan. Bisa kayak gini jadinya. Kelamaan. Ceritanya gini. Nah, kan kayak efek-efek sinematografi zaman kekinian gitu kan. Tuh. Oke, kurang cepat. Kurang ke bawah. Nah, efek estetisnya dapat. Nih, kita pakai lagi nih. Kalau mau pakai transisi, ada di sini. Tuh. Ini aja. Oke, kita masukin lagi yang lain. Ceritanya gini ya. Ini tadi, ini. Kalau nggak salah. Oh, ini terakhir. Ini scene terakhir. Oh, ini yang ini harus dari atas. Jadi kita harus ngambil dari semua angle, atas, bawah, samping. Mau kira-kira itu nggak dipakai, ambil aja dulu scene-nya. Yang penting bisa ngasih efek-efek estetiknya. Ini yang aku bilang ya. Makin lama makin ke. Ini efek transisi naturalnya nih. Aku deketin. Terus pas di video kedua, dari zoom out ke zoom in, terus yang kedua dari zoom in ke zoom out. Nah, balik ke dia. Gitu. Jadi harus pakai perasaan juga. Kita masukin lagu ya. Coba, ini suaranya jangan dihilangin. Nih, kalau mau cuma dia doang yang nggak dihilangin, bisa. Volumenya langsung kenceng aja. Nggak apply to all, apply satu. Nah, tinggal kita kasih lagu deh. Masukin lagu. Nah, ini aja deh. Pakai ini ya. Sini aja. Yang udah di tengah. Kecilin dikit, biar nggak terlalu kenceng musiknya. Nih. Oke, ini kelamaan. Kita bisa cepetin begini. Nah, tuh, jadi lagunya nggak enak. Kita tengahin aja. Oh, lagunya nggak enak emang. Ini aja. Nanti kita mainin warna nih. Tapi sebenarnya kalau warna sih pakai efeknya Instagram aja juga udah bagus sih. Oke, gitu. Itu udah simpelnya begitu, guys. Oke. Kita simpen dulu. Kalau diwarnain lebih enak disimpan dulu. Terus, nah ini dia. Tadi aku nunjukin Foodie ya. Yang kuning ini untuk mewarnain video. Karena kalau untuk warnain video tuh jarang. Kalau foto kan banyak. Video tuh jarang. Di InShot bisa. Kita coba pakai Foodie dulu ya. Masuk Foodie. Kita mau warnain video nih ceritanya. Kita edit. Nah. Nanti. Namanya Foodie. Nanti aku screen capture. Tuh. Warnanya banyak di sini. Ini yang aplikasi gratis, nggak berbayar.
Gitu teman-teman. Mau efek-efek Korea juga banyak. Nggak bisa di-adjust saturation-nya. Colors-nya juga bisa. Mau dikasih efek Korea juga banyak. Apapun. Biasanya sih kalau aku lihat dari teman-temanku tuh kontennya Korea-Korea gitu. Nih, pokoknya gini kira-kira. Nah, filternya jadi lebih soft kan. Mau dibikin soft. Jadi aku tuh kalau ngedit nggak pakai satu aplikasi, bolak-balik dulu. Bolak-balik. Ini udah yang berwarna. Ini tadi yang udah jadi. Nih, beda kan? Tuh, beda kan teman-teman tuh. Tuh. Lebih kerenan yang inilah ya. Pokoknya efeknya lebih soft, lebih kekoreaan gitu kan. Terus misalnya aku mau kasih teks lagi, masuk lagi InShot. Pokoknya nggak usah jauh-jauh lah, cuma InShot doang sama Pudi kalau mau warnain. Baik ya, ini di draft biar nggak hilang. Masuk lagi yang terakhir. Ini yang udah diwarnain, ini yang belum. Kita pakai yang terakhir. Kalau sekira-kiranya kurang sharp gambarnya, kita bisa pakai adjust. Ini ada sharpen, bisa di sharp sedikit. Oke. Kalau kontrasnya, mainin aja kontrasnya. Ini kalau terlalu terang, mau gelapin begini. Sambil jalan lebih enak. Nah, enaknya di InShot tuh sambil jalan. Jadi kita bisa ngira-ngira nih ngeditnya. Oke. Terus kita masukin deh teks. Ada tulisan teks. Ini udah tingkat berikutnya nih. Apa ya? Merry Christmas ceritanya. Tapi yang ada dia. Ini fontnya aku udah download duluan. Di sini ya, ceritanya dari sini. Ini kita geser sini. Mungkin ini enaknya warna putih. Anaknya warna putih. Tuh, cakep kan? Jadinya lumayan lah, estetis. Ini tulisannya bisa juga mau dipanjangin sampai sini ceritanya bisa. Nah, misalnya kartu ucapan deh, Merry Christmas, Pemuda GKI gitu misalnya ceritanya. Pakai font yang lain. Kalau anak muda kan enaknya fontnya yang lucu-lucu gitu kan. Nanti aku kasih tahu deh ngambilnya dari mana. Pemuda GKI Kota Wisata. Misalnya gitu lah ya. Kita pakai di sini. Kak Vero, punten waktunya ya, Kak. Oh iya. Ini Terima aja sih kasih, memang. Kak. Yoi. Iya, kayaknya emang kurang ya waktunya ya. Iya. Padahal seru banget nih. Emang harus ketemu langsung biar bisa dilihat. Ini bisa diputar lagi. Oke, sampai sini aja bener. Deh. Aku nggak. Ini simple aja gitu. Nggak terlalu. Makanya aku bilang, karena aku juga bukan orang yang laptop-able kok. Aku juga handphone, semua serba handphone. Mau kasih stiker, gift. Udah kita sampai sini aja kok. Kalau teman-teman mengerti, nah, kasih gift. Taruh lagi di sini. Ini bisa diputar, susah ya. Nah, ini bisa diputar. Gambarnya satu aja. Misalnya mau di sepanjang tulisan pemuda bisa. Ini. Merry Christmas-nya di atas. Jadi deh. Merry Christmas-nya kayaknya. Gitulah kira-kira teman-teman ya. Seru banget. Terus shalom. Ya udah lah gitu aja shalom. Kita ganti. Makanya ini belum sampai masuk font yang padahal tadi pengen sharing tentang download home juga, tapi kayaknya nggak nyampe waktunya.
Shalom. Kita begitulah ceritanya ya. Oke. Kalau sekarang tuh emang enaknya tuh bikin undangan kan elektronik gitu kan. Selesai. Save. Jadi deh kartu ucapan elektronik. Begitu kira-kira. Wow, keren banget. Gue ngapain begini sih? Kebiasaan. Udah, jadi aku cuma saranin pakai InShot aja, coba. Oke, balik ke Kak Siska, silakan. Silakan Kak Charlotte dan kita thank you Kak Vero. Sama-sama. Oke teman-teman, makasih banyak Kak Vero karena udah ngajarin kita banyak banget. Iya. Karena maksudnya kan aku juga orangnya ya agak gaptek gitu ya. Maksudnya untuk edit-edit Iya, video ngerti. bisa, cuman kalau diminta estetik, waduh, agak angkat Iya. tangan gitu ya. Jadi sebenarnya intinya sering-sering lagi bengong nih, ambil aja coba video-video lagi bengong, kira-kira ada gambar yang bagus. Coba kamu pakai, misalnya bergerak kiri kanan, terus kamu gabungin tuh video, kira-kira enaknya gimana. Sebenarnya sih belajarnya dari gitu aja sih. Intinya gitu aja, pakai rasa juga. Iya teman-teman, kita kasih reaction dulu dong, anjay. Nah, Anjay. apa nih? Aduh. Laporin Lutfi loh, anjay. Iya. Oke nih teman-teman. Makasih udah dikasih kepercayaan. Semoga kapan-kapan kalau misalnya ada waktu lagi, ya aku bisa sharing lagi. Kasih juga Kak.